terbaru informasi untuk semua guru yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi. Ada informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, informasi apa itu kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah informasi yang cukup penting buat Bapak Ibu mengenai surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu Bapak Ibu ya. Nah, putusan ini ya dikhususkan buat Bapak Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, berikut ini adalah keputusannya ya. Kita langsung masuk ke keputusannya Bapak Ibu. Memutuskan Bapak Ibu ya menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu Bapak Ibu. Pertama, pemerintah atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka pertama, penyelesaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan sebagai berikut. Pertama, guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga teknis, tenaga kesehatan, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Kemudian yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang lalu. Kemudian yang kelima, pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN di Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kemudian telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan di tahun anggaran 2024. Kemudian keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu itu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Kemudian ketujuh adalah pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kelima. Kemudian, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK Bapak Ibu. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Kemudian berikutnya, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan kualifikasi pendidikan dan unit penempatannya. Kemudian PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada BKN paling lama 7 hari
setelah Bapak Ibu mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian berikutnya, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Kemudian selanjutnya penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian dan terakhir adalah PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya yang ke-8 adalah dalam hal pegawai non-ASN yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN atau meninggal dunia, maka PPK bisa membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Kemudian ke-9, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H tadi kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Bapak Ibu, kemudian ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian ke-12, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat 1 nama jabatan, kemudian ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan sanksi Bapak Ibu ya. Kemudian ke-13 Bapak Ibu, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Kemudian ke-4, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K. Kemudian ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Kemudian ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai dengan target perjanjian kerja. Kemudian ke-17, evaluasi dikerja sebanyak triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Kemudian ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 digunakan sebagai pertimbangan perjanjian ya untuk selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ke-18 ya, hasil evaluasi kinerja itu dimaksud pada 17 digunakan sebagai pertimbangan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari luar instansi pegawai belanja negara sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan. Kemudian ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut: setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian mentaati ketentuan yang berlaku, kemudian melaksanakan nilai dasar ASN, menjaga netralitas. Kemudian ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Kemudian ke-24 ya, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut ya. Jadi P3K bisa diberhentikan jika pertama diangkat menjadi P3K atau CPNS, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang, mencapai batas usia pensiun, terdampak perampingan organisasi, tidak cakap jasmani, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin, dipidana, kemudian dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, kemudian berikutnya dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ke-25, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan
mengundurkan diri Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ke-26 ya, dalam hal perubahan organisasi pemerintah P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan pengen kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka bisa dipindahkan di unit yang membutuhkan. Ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Kemudian berikutnya, ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian kinerja Bapak Ibu. Nah, demikian informasi pada video kali ini ya tentang P3 paruh waktu yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Januari 2025 lalu oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Dan mudah-mudahan informasi ini memberikan semangat baru untuk Bapak Ibu yang saat ini masih berstatus sebagai honorer yang akan diangkat jadi P3K paruh waktu. Terima kasih. Jika informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.